Selamat datang di video tutorial Sievensis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modul Credit Terms. Credit Terms yang lebih dikenal dengan sebutan TOP atau Term of Payment adalah ketentuan pembayaran yang digunakan dalam dunia bisnis. Credit Terms menentukan jangka waktu yang disepakati antara perusahaan dan customer atau supplier untuk menyelesaikan pembayaran atas faktur atau invoice. Dalam sistem Sievensis, credit terms sangat penting karena terhubung langsung dengan modul-modul transaksi seperti sales order, AR invoice, purchase order, dan AP invoice. Credit terms ini melekat pada master data customer dan supplier. Setiap perusahaan bisa memiliki kebijakan pembayaran yang berbeda tergantung kesepakatan awal. Misalnya, beberapa contoh credit terms yang umum digunakan adalah 7 IR, yang berarti 7 hari setelah invoice receipt, 30 IR, 45 IR, hingga 60 IR. Dalam sistem, nilai ini akan otomatis menentukan tanggal jatuh tempo atau due date dari invoice yang dibuat. Menariknya, due date ini juga memengaruhi aturan dalam modul credit limit. Jika terdapat tagihan yang telah jatuh tempo, meskipun hanya satu invoice saja, maka sistem dapat mengunci pengiriman barang berikutnya atau shipment dalam sales order sampai pembayaran dilakukan. Ini merupakan bagian dari pengendalian risiko kredit yang akan dibahas lebih lanjut dalam tutorial modul credit limit. Untuk mengakses menu credit terms, klik master data, pilih address, lalu klik Credit Terms untuk membuka daftar. Lalu tekan tombol Insert untuk menambahkan data baru. Langkah pertama, isi entity, yaitu identitas perusahaan, kemudian isi kolom code. Dengan kode unik untuk Credit Terms seperti 20 IR. Kolom name diisi dengan nama yang menjelaskan durasi Credit Terms, misalnya 20 invoice receipt. Pada kolom description, Anda dapat menambahkan penjelasan jika diperlukan, contoh 20 hari setelah invoice receipt. Selanjutnya, isi kolom interval, yaitu jumlah hari sejak tanggal pembuatan invoice sampai dengan tanggal jatuh tempo atau due date. Misalnya, jika interval diisi dengan angka 20 dan invoice dibuat pada tanggal 4 Januari, maka sistem akan otomatis mengisi kolom due date pada invoice menjadi tanggal 24 Januari. Lalu ada kolom add days expected date, yaitu penambahan jumlah hari dari due date untuk menentukan tanggal perkiraan pembayaran atau expected date. Ini merefleksikan kenyataan di lapangan di mana pembayaran biasanya terjadi setelah tanggal jatuh tempo. Misalnya, jika due date invoice adalah 24 Januari dan add days expected date diisi 2 hari, maka sistem akan otomatis mengisi kolom expected date menjadi 26 Januari. Kolom is default digunakan untuk menetapkan satu credit terms sebagai default di sistem. Hanya satu data yang bisa memiliki status default jika Anda mencentang is default pada satu data. Sementara itu, kolom is active digunakan untuk menentukan apakah data tersebut masih aktif digunakan dalam transaksi. Setelah semua kolom terisi, klik tombol Save untuk menyimpan data. Jika Anda perlu mengubah data yang sudah dibuat, tekan tombol Edit. Semua kolom dapat diubah, termasuk interval dan expected date. Namun, perubahan ini tidak akan memengaruhi due date atau expected date dari transaksi yang sudah terjadi sebelumnya. Perubahan hanya berlaku untuk transaksi baru setelah data diperbarui. Jika Anda ingin menghapus data, tekan tombol Delete. Jika sistem tidak akan mengizinkan penghapusan. Dalam kasus seperti itu, solusi yang disarankan adalah mengubah status is active menjadi tidak aktif. Sistem akan mencatat siapa yang membuat dan mengedit data secara otomatis. Kolom user create dan date create menampilkan user dan waktu saat data pertama kali dimasukkan.
Kolom user update dan date update mencatat user dan waktu saat data terakhir diperbarui. Sebagai ringkasan, perbedaan antara due date dan expected date adalah bahwa due date merupakan tanggal jatuh tempo berdasarkan kesepakatan dengan supplier atau customer. Sedangkan expected date adalah tanggal aktual yang diperkirakan menjadi hari pembayaran sesungguhnya. Dalam praktiknya, expected date seringkali berada di luar due date karena keterlambatan pembayaran yang dianggap lumrah dalam bisnis. Demikian penjelasan lengkap mengenai modul credit terms di 7sys. Dengan pengaturan yang tepat, perusahaan dapat mengelola jangka waktu pembayaran dengan lebih efektif dan mengurangi risiko keterlambatan pembayaran. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.